Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar biologi bersama Ibu Bunga. Materi kita hari ini adalah perkecambahan. Ibu akan awali pelajaran hari ini dengan video singkat. Perkecambahan merupakan tahap awal dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Tumbuhan muda ini disebut kecambah. Apakah perkecambahan itu? Perkecambahan adalah keluarnya radikula menembus kulit biji. Kita lihat gambar. Ini ada sebuah biji. Biji bahasa Latinnya adalah semen. Bagian terluar dari kulit biji yang fungsinya sebagai pelindung bahasa Latinnya adalah testa. Ini adalah radikula, bakal akar. Keluarnya radikula menembus kulit biji disebut dengan perkecambahan. Bagaimana urutan proses perkecambahan? Yang pertama, masuknya air ke dalam biji melalui proses imbibisi. Akibatnya, biji akan bertambah besar. Kedua, air yang masuk ke dalam biji mengaktifkan enzim-enzim untuk proses metabolisme. Proses metabolisme ini akan membongkar cadangan makanan dalam kotiledon. Ketiga, hasil pembongkaran itu berupa sumber energi sebagai bahan penyusun komponen sel dan pertumbuhan embrio. Embrio akan tumbuh dan berkembang. Ibu akan menjelaskan mekanisme perkecambahan lebih detail sebagai berikut. Yang pertama, embrio menyerap air dan proses perkecambahan dimulai. Ukuran biji membesar yang disebut tahap imbibisi. Kita lihat gambar. Ini adalah sebuah biji. Ini yang berwarna kuning ini adalah embrio. Kemudian bagian yang putih disebut dengan endosperm atau cadangan makanan. Kemudian bagian ini adalah disebut dengan kotiledon, keping biji. Kemudian bagian di bawah kulit disebut dengan aleuron yang berisi butir-butir protein. Air yang masuk ke dalam biji menyebabkan aktifnya enzim gibberellin yang ada di endosperm. Gibberellin berdifusi dari embrio menuju lapisan aleuron. Sel-sel dalam aleuron merespon dengan melepaskan enzim pencerna seperti alfa amilase. Enzim pencerna pati alfa amilase dalam endosperm menjadi gula dan molekul lain yang diperlukan embrio untuk tumbuh. Hal-hal yang mempengaruhi perkecambahan yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar disebut juga dengan faktor lingkungan. Dalam hal ini mencakup ketersediaan air yang cukup. Jadi perkecambahan itu sangat membutuhkan air. Yang kedua, perkecambahan membutuhkan suhu yang sesuai. Suhu ada 3 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan suhu maksimum, suhu minimum, dan suhu optimum. Suhu maksimum adalah suhu tertinggi yang masih dapat ditoleran oleh tanaman sehingga tanaman itu masih dapat hidup. Suhu minimum adalah suhu terendah di mana tanaman masih toleran untuk tumbuh. Di bawah suhu tersebut tanaman akan mati. Suhu optimum adalah suhu yang paling optimum bagi tanaman. Sekarang kita lihat contoh. Perkecambahan gandum memerlukan suhu optimum 1-35 derajat Celcius. Artinya, biji gandum akan berkecambah dengan baik pada kisaran suhu 1-35 derajat Celcius. Bila biji gandum berada di bawah suhu 1 derajat, berarti itu dia berada pada suhu minimum. Biasanya tanaman gandum tidak akan berkecambah pada suhu di bawah 1 derajat. Begitu juga jika tanaman biji gandum berada di atas 35 derajat Celcius, maka biji gandum tidak akan berkecambah.
Setiap tanaman memiliki kisaran suhu yang berbeda-beda untuk berkecambah. Faktor berikutnya adalah ketersediaan oksigen. Biji baru dapat berkecambah jika ada oksigen. Faktor yang kedua adalah faktor dalam. Faktor dalam adalah keadaan biji. Biji yang sudah tua dan masak dapat berkecambah dengan baik. Biji harus melewati masa dormansi. Masa dormansi artinya adalah masa ketika biji tidak aktif, atau istilah lain biji sedang tidur. Maksudnya, biji itu tidak beraktivitas ketika biji memiliki kadar air di bawah 11%. Contoh, seorang petani memanen tanaman jagung. Ketika dipanen, jagung tersebut memiliki kadar air kurang lebih 90-95%. Berarti biji jagung tersebut bukan dalam keadaan dormansi, karena dia akan beraktivitas. Misalnya biji tersebut mengalami respirasi. Nah, saat kapan dikatakan biji itu dorman atau dormansi? Ketika petani itu menjemur biji jagung tersebut sampai kadar airnya di bawah 11%. Jadi kalau kita lihat biji jagung yang dijual di pasaran, jagung kering, itu kadar airnya di bawah 11%. Pada saat itu biji jagung tersebut dikatakan dorman, tidur, tidak beraktivitas. Fungsinya adalah untuk menyimpan biji, sehingga biji dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama untuk ditanam di musim tanam berikutnya. Atau masa dorman ini banyak dipakai untuk mengirimkan biji ke tempat yang jauh. Jenis-jenis perkecambahan. Yang pertama, perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal artinya adalah perkecambahan di mana kotiledon atau keping biji terangkat ke permukaan tanah. Biasanya perkecambahan epigeal ini terjadi pada biji-biji yang dikotil atau yang berkeping dua. Misalnya biji mangga, biji kacang hijau, biji rambutan dan lain-lain. Kita lihat gambar di sini. Ini adalah biji kacang. Kemudian kita lihat ini ada radikulanya, bakal akar. Kemudian di bagian atas ini sedikit di sini itu disebut dengan hipokotil. Hipokotil itu adalah bakal batang dan bakal daun. Kemudian ini adalah kotiledon yang sudah terangkat ke permukaan tanah. Di sini ada istilah hipokotil dan epikotil. Hipokotil adalah batang di bawah kotiledon. Epikotil adalah batang di atas kotiledon. Kita lihat di sini kotiledonnya di sini dia sudah mengering dan mengeriput, ya. Itu artinya cadangan makanan sudah habis di tempat ini. Dan kita lihat di sini akarnya sudah tumbuh dengan baik. Sehingga akar sudah berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan selanjutnya. Perkecambahan kedua adalah perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan di mana kotiledon tetap berada di dalam tanah. Perkecambahan hipogeal biasanya terjadi pada tanaman-tanaman berkeping satu atau monokotil. Contohnya jagung. Kita lihat di sini, ini jagung, biji jagung. Kemudian ini radikulanya sudah keluar, berarti sudah terjadi proses perkecambahan. Kemudian di sini ada koleoptil. Koleoptil itu adalah bakal batang dan bakal daun. Nah, kalau kita perhatikan di sini di urutan keempat ini bahwa kotiledonnya sudah habis ya, karena cadangan makanannya sudah dipergunakan untuk proses-proses pertumbuhan akar dan calon batang. Nah, di sini kita lihat juga akarnya sudah terbentuk. Nah, akhirnya kotiledon ini hilang, habis ya. Maka yang berperan untuk mengambil nutrisi makanan adalah akar untuk proses pertumbuhan selanjutnya.
Demikianlah materi Ibu pada pagi hari ini. Saya berharap materi ini dapat memberi inspirasi kepada kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.